Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji cara pandang Islami, worldview Islami dalam menyikapi seluruh problematika kehidupan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan mendalami cara pandang yang benar dan yang keliru agar hidup ini memilih yang benar tentunya dan selamat dari yang salah atau yang keliru. Hadirin rahmatullah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkata, tak ada di alam ini sesuatu yang lebih mulia. Tidak ada di alam dunia ini sesuatu yang lebih mulia daripada apa? Ilmu. Kemuliaan-kemuliaan yang dibuat oleh manusia atau ukuran-ukuran kemuliaan menurut manusia, tentu saja itu semu, itu berdasarkan pada kebanyakan hawa nafsu, berdasarkan akal pikiran manusia yang terbatas. Adapun ahli ilmu, orang-orang yang menekuni ilmu, orang-orang alim, meletakkan kemuliaan itu pada ilmu, bukan pada jabatan, bukan pada harta, bukan pada gelar, Oleh karenanya sikap hidupnya yang menjadi tujuan prioritas orientasinya adalah ilmu dan ilmu. Alhamdulillah, beliau melanjutkan, kata beliau Ibnu Jauzi melanjutkan, bagaimana tidak, padahal ilmu adalah penunjuk, Kenapa ilmu mulia itu? Ilmu itu penunjuk yang menuntun. Dan bila ilmu tidak ada, maka terjadilah dolu, kesesatan, dolu wa adollu, ngeri. Apa yang menjadi pedoman hidupnya orang-orang yang tidak berilmu? Akalnya yang selalu salah. Sebab apa? Terpengaruh oleh hawa nafsu. Belum lagi pengaruh dari setan dan pengaruh negatif
lingkungan ya, teman buruk. Almar'u ala dini khalili fal yanzur man yukhalil. Seseorang itu agamanya tergantung ke teman. Maka lihat dengan siapa dia berteman, atau temannya Fikri itu siapa? Temannya Zaid itu siapa? Itu akan tergambar bagaimana kehidupan keagamaannya, perilaku, sikap beragamanya. Cara pandang hidup kita yang benar meletakkan, mentargetkan, memprioritaskan, mencita-citakan, mengejar dengan sungguh-sungguh ilmu. Ya, laukan al-bahru midada li kalimati rabbi lanafil bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi. Samudra yang 2/3 bumi ini, laut, bila mana dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, bahkan dikalikan 7 lagi, semuanya jadi tinta, tidak akan sanggup atau mampu atau selesai ilmu Allah itu ditulis. Sebagai seorang santri tentunya sangat memiliki hamasah ya, motivasi yang tinggi bila ilmu sedang disampaikan. Hadir di taman-taman surga, di majelis-majelis ilmu dengan kesadaran penuh, semangat yang tinggi, mengejar kemuliaan yang Allah letakkan pada ilmu. Hadirin Allah, Imam Ibnul Qayyim ya, tadi Ibnul Jauzi, sekarang Ibnul Qayyim mengatakan bahwa barang siapa memfokuskan hatinya kepada Rabb-nya, maka ia akan tenang dan nyaman. Tidak apa? Gabut, istilahnya barik. Jenuh ya, bosan. Apa him? Pengen macam-macam lah, soalnya sini kan gak karu-karuan. Apalagi kalau libur, gak karu-karuan. Wah, apa ini? Nyari-nyari ide-ide aneh-aneh. Coba. Padahal ujungnya yang dicari ketenangan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, ketenangan itu didapat jika hati kita sebagai penuntut ilmu, santri, ingat terus kepada Allah, fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah tidak mungkin bisa terwujud bila tidak memiliki ilmu. Coba ilmu itu pada akhirnya yang dikaji, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu juga tentang Allah. Lanjut beliau, dan barang siapa melepaskan hatinya kepada manusia, ia akan goncang dan sangat gelisah. Tuh, hatinya ditujukan kepada makhluk manusia, dia akan mengalami kegoncangan dan akan mengalami kegelisahan yang sangat. Alhamdulillah ya. Cara pandang hidup ini letakkanlah di awal tadi fikri apa? Kebahagiaan
seorang santri atau seorang hamba secara umum pada pencapaian, perolehan atau berinteraksi dengan ilmu. Letakkan bahagia di situ. Niatkan mengenal Allah, fokus ya, ma'rifatullah, kemudian bagaimana bisa kita sampai kepada pemahaman yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kenyamanan, ketenangan dalam hidup ini bisa kita peroleh, dan itu yang hakiki ya, kebahagiaan yang hakiki. Orang yang buruk memberi kita pengalaman ya. Kalau kita berjumpa dengan orang yang buruk akhlaknya, menipu mungkin, itu berfaedah, memberikan pelajaran ya, pengalaman sebagai apa? Guru terbaik ya. Kita tidak kemudian sedih yang sangat ya, kita ambil sebagai apa? Guru terbaik. Orang yang jahat memberi kita pelajaran. Cara pandang kita itu supaya apa? Berpositif thinking ya, berpikir positif terus, mengambil faedah, hikmah, kebaikan-kebaikan dalam setiap keadaan, termasuk bisa jadi ketika bertemu dengan atau memperoleh musibah ya, atau ketemu orang yang jahat. Orang yang hadir dalam kehidupan kita ya, itu sebetulnya Lukman Mondo ini tidak kebetulan, man. Itu sudah menjadi episode yang Allah takdirkan ya. Allah menghadirkan ya pertemuan ini di pesantren ini pasti memiliki apa? Hikmah dan pelajaran yang baik tentunya, dan takdir Allah yang terbaik. Kita mungkin punya perencanaan A, B, C, planning A, planning B, planning C, tapi Allah yang Maha mengilmui, menetapkan, dan akhirnya mentakdirkan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan ilmu, sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan Allah ya, telah menetapkan yang terbaik. Ini cara pandang ya. Kemudian juga ada kalau para santri terus istiqomah untuk belajar dan juga mentadaburi, mengambil hikmah, senantiasa juga meningkatkan amal soleh, senantiasa juga beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Jangan biasakan menunda-nunda. Janganlah engkau menunda-nunda amal soleh. Segeralah ya, jangan kau tunda-tunda sampai besok. Mungkin besok masih ada, tapi bisa jadi antum atau engkau sudah tidak ada. Siapa yang tahu geprek makcik apa? Al-Noza dulu santri di sini. Di situ dekat sini. Telah meninggal dunia orang tuanya, bapaknya. Di usia yang 50, baru 50 tahun. Ibundanya, uminya, guru di pondok kita Ustazah Zuli, juga meninggal di usia berapa? 50 tahun. Ya. Maka jangan menunda amal sampai besok. Apa tadi kata bijaknya? Mungkin besok masih ada, tapi antum sudah tidak ada. Ya. Dari pesantren Gontor ini kena musibah nih. Ada keruntuhan tandon air atau
Sepertinya ada yang meninggal, tapi belum baca detail. Intinya apa? Masih mondok sudah meninggal. Tidak harus tua tadi itu 50 tahun atau 60 tahun. Ya. Para santri, ketahuilah bahwa pintu utama yang di mana iblis masuk darinya melalui apa? Iblis masuk ke dalam diri manusia melalui pintu apa? Pintu kebodohan. Kenapa orang membunuh, membegal, kriminal, maksiat? Tentu bodoh sebab utamanya, jahil sebab utama. Al-jahlu wa dzulmu humma aslu kulli syarrin. Asa akar semua permasalahan kriminal itu karena kebodohan. Ya. Zulumat yang ngeri sekali, namanya kebodohan itu kegelapan, ya. Kezaliman itu kegelapan, kebodohan itu kegelapan. Ya, Ibnu Jauzi ya mengatakan bahwa dalam kitabnya Talbis Iblis, tipu daya iblis, bahwa kita harus tahu hati-hati pintu masuknya iblis kepada diri kita manusia adalah melalui kebodohan. Maka kita apa? Lawan. Ya, lawan. Satu kata, lawan kebodohan dengan apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Termasuk yang mendekati kekafiran, kekufuran itu apa, Din? Kemiskinan. Lawan kemiskinan itu. Jangan malas. Ya, jangan menjadi orang pemalas yang akhirnya hidupnya jadi miskin. Kalau miskin susah beribadah, dekat-dekat kepada kekufuran. Ya, al-fakir ya kadal fakru ayyakuna kufran. Seberapa tingkat atau semakin fakir seseorang, itu semakin dekat dengan kekufuran. Maka jadi gimana? Semangat al-mu'min qawiyun ahabu ilallah minal mu'min dhaif. Jelas itu. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Camkan itu, catat baik-baik dalam kehidupan antum para santri, musuh utama kebodohan. Berikutnya apa? Kemiskinan. Miskin itu takdir Allah atau akibat? Akibat apa yang paling utama? Malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Malas ya. Ini kemana-mana. Orang boleh bodoh, tapi dia rajin, tekun, tekan, lama-lama pintar. Tapi orang pada dasarnya intelijensinya tinggi, IQ-nya tinggi, tapi malas, lama-lama bodoh, tumpul ya otaknya, akalnya lemah, tersebab tidak belajar. Malas itu. Ya. Dan kebodohan pada manusia akan menjadi pintu utama masuknya iblis yang akhirnya membisikkan kesesatan ya, sehingga menimbulkan pemikiran dan perilaku yang bodoh. Orang mukmin sangat hati-hati dalam melakukan aktivitas. Dia akan bertanya kepada dirinya, kepada kolbunya, istafti qalbak, tanya, minta fatwa kepada hatinya, apakah yang akan saya lakukan ini diridhai oleh Allah atau tidak? Atau sebaliknya dimurkai, ya. Wajib itu ditanyakan. Ini durhaka atau tidak? Ini su'ul adab kepada guru atau tidak? Ini merugikan pondok atau tidak? Ini mengganggu masyarakat atau tidak? Semua perilaku, semua perbuatan harus ditimbang, harus dipikirkan matang-matang, baru dilakukan. Apakah ini sesuai dengan ketentuan syariat, melanggar aturan atau tidak, melanggar hukum atau tidak? Itulah seorang mukmin, orang yang bertakwa, seperti orang yang berjalan di semak-semak belukar yang di situ banyak ranjau, banyak paku, banyak hal-hal yang membahayakan kaki. Maka orang bertakwa melangkahkan kakinya, kaki kanan dia akan berpikir dulu tuh, tidak langsung dilakukan, tidak langsung berjalan. Mau ngomong dipikir dulu, ini nyakitin atau tidak. Mau ribut dalam belajar
ini menghilangkan keberkahan ilmu, menyakiti guru atau tidak, mikir. Ya, semua tindakan akan apa? Dimintai pertanggungjawaban. Dari surat apa? Al-Haqqum Rasulullah summalatus aluna yauma idin, kalian akan ditanya, ya kan, tentang apa yang diperbuat selama di kehidupan dunia. Jadi alhamdulillah kita harus terus ya melawan kebodohan. Ya, orang yang bodoh dikatakan tentang dirinya saja tidak tahu, ya. Dirinya itu tipe orang yang seperti apa, ya. Jenis orang seperti apa pun nggak tahu dia. Padahal perintahnya apa? Mengenali diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenali. Kalau lagi males, bagaimana bisa memberikan motivasi kepada diri sendiri. Itulah yang cerdas emosi, itu begitu. Emotional question yang cerdas, kalau lagi gabut tadi, lagi malas tuh bisa dia, oh saya malas nih, saya baca motivasi, saya cari teman yang bisa menyemangati, cari nasihat, minta nasihat fasalu alazi dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu adab ya kepada orang alim, kepada guru, itu kita minta nasihat. Ini bukan menjauhi guru ya, tidak mungkin bisa dapat ilmu. Salah satu sebabnya apa? Supaya dapat ilmu, wasuh batil ustadzin, ya. Di antaranya dari 6 sebab mendapatkan ilmu menurut Imam Syafi'i. Salah satunya wasuh batil ustadz, bersama dengan guru para santri, ya. Maka worldview ya, cara pandang hidup kita, guru itu ya pelita yang menerangi, petunjuk keluar dari penjelasan guru, bukan dimusuhi, apalagi membenci guru, ya, apalagi apa? Membenci guru. Alhamdulillah para santri, orang yang bodoh tidak paham kebodohannya, parah sekali ini. Ya kan, ada orang yang tahu dirinya kalau dirinya tidak tahu, ya kan? Itu ada 4 model manusia. Ada orang yang pertama begitu, tahu kalau dirinya tidak tahu, dia orang apa? Bodoh ajari itu. Kedua, ada orang yang tahu dirinya apa? Tidak tahu, bahwa dirinya tidak tahu. Ini masih orang bodoh apa orang lalai? Ya, walhasil apa? Orang-orang yang sukses, yang selamat memahami tentang dirinya dengan benar, ya. Bagaimana bisa menjadi orang yang alim, ya, program hidupnya bagaimana bisa mengedepankan apa? Akal sehatnya, ya, hatinya yang bersih daripada memperturutkan hawa nafsu, ya. Alhamdulillah Rasulullah SAW kembali ya, Nabi ingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahumma inni a'udzubika an udillu au adallu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tidak sesat atau disesatkan, ya. Supaya apa? Selamat kita, ya, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dari segala bentuk penyimpangan atau kesesatan. Alhamdulillah, Islamic worldview yang perlu ya kita dalami, ya, diantaranya adalah misalnya ini juga berhubungan dengan akidah nih, ya. Ya, dari orang-orang sekuler apa itu yang tidak mau hidupnya diatur dengan agama, orang-orang kafir, orang-orang barat. Cilakanya ini, kalau orang Islam terkena paham sekulerisme, berarti apa? Dia Islam KTP-nya, tapi pemikiran perbuatannya sama dengan orang-orang kafir. Itu namanya kena paham sekulerisme. Pemikirannya
pemisahan sekuler itu memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat, nggak mau diatur ya. Contohnya dalam pernikahan ini dan contoh-contoh yang lain kita akan jumpai ya. Ini worldview ya, karena kebodohan terhadap ilmu tadi dampaknya seperti ini Bi. Nikah ini orang barat nggak penting bagi orang barat. Apa nikah itu tidak penting ya, maka banyak wanita yang menolak nikah. Pokoknya wanita itu nggak mau dinikahi ya. Kemudian wanitanya apa? Pikirannya takut menjadi budak suaminya. Pikirannya kayak gitu. Takut menjadi budak dari apa? Suaminya. Kemudian wanita itu takut kalau nikah nanti hamil, sakit coba. Lama pula 9 bulan. Coba bayangkan tuh. Cara pandangnya kayak gitu. Ya, melingernya seperti itu. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap hubungan suami istri bersetubuh itu tidak haram. Mereka menganggap begitu, ya. Maka perzinahan menjadi biasa, bahkan budaya. Coba. Yang di timur orang Islam kita anggap itu jelas haram. Wala taqrabu zina, dekati zina saja tidak boleh. Itu orang barat menjadi hal biasa. Worldview-nya lagi, minum minuman keras itu adat. Kalau kita minum teh kopi, sana minum minuman keras biasa. Coba. Aborsi pun kalau terjadi hubungan tadi kemudian hamil, digugurkan kandungannya, itu bagi mereka itu tidak haram, biasa. Coba. Peraturan hukumnya begitu, ya. Nah, hidup orang barat egois ya, masing-masing adalah pilihan mereka. Basing kalau karuan ya, ruwet. Makanya sangat ini apa? Jahiliyah ya, modern meskipun zaman modern ya. Setelah dewasa, mereka pisah dengan bapak ibunya, basing. Bila bapak ibunya tua, anak-anak tidak mau ngurusnya. Coba bayangkan. Ditaruh di mana? Panti jompo, panti asuhan, dan dikunjunginya kapan? Valentine Day dan juga hari ibu. Cuman begitu saja dijenguknya. Mereka kan bukan orang Islam, tidak ada hari raya mudik-mudik, gak ada. Mereka titipkan di panti jompo. Ya. Orang yang sudah tua dianggap beban. Kenapa? Tidak menghasilkan uang, malah repot, harus diurus, coba, dirawat. Maka panti jompo sebagai pilihannya. Bayangkan P itu kalau Lutfi udah punya anak terus begitukan, gimana coba kehidupan orang barat ya. Orang barat kemudian hidup adalah kerja. Membuat sekolahan pun dulu orang barat di negara kita ada sekolah Belanda. Apa tujuannya yang dibuat sekolah itu? Supaya orang Indonesia bisa bekerja, memenuhi kebutuhan pabrik, industri atau yang dibutuhkan Belanda. Jadi hidup itu adalah kerja. Ya. Kerja. Hidup bertujuan untuk berkelimpahan harta. Gimana caranya kaya sampai akhirnya apa, Bi? Menjajah, menguasai hasil bumi, rempah-rempah, menguasai sumber daya alam, termasuk bagaimana bisa menjajah ya, semuanya dirampas ya, ambil paksa. Hidup juga dimanai cuman memenuhi semua syahwat keinginannya. Agama dianggap apa? Tidak penting. Makanya banyak orang yang juga ateis, tidak bertuhan, tidak mau mengakui adanya Tuhan. Kemudian bila mereka mempelajari sains, ilmu pengetahuan ya, itu bagian dari segala-galanya. Jadi kalau canggih teknologi, hasil risetnya, penelitiannya berhasil ya, menemukan ya teknologi mutakhir, dianggapnya sebagai segala-galanya, maka dianggap Tuhan. Teknologi itu dianggap Tuhan yang menolongnya, begitu. Tuhan yang menolongnya. Ada robot dibuatnya, ya, smartphone dibuatnya, apa sajalah yang menolong manusia
katanya dianggap Tuhan tersebab teknologi itu bisa menolong, ya. Ngeri sekali ya. Sains dan teknologi dianggap dapat memecahkan semua problematika manusia. Jadi dia lupa ya bahwa ada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya memang mereka begitu, semuanya dunia titik, ya. Selesai urusan itu, urusan dunia kalau dia mampu menguasai dunia. Coba kalau Allah kirim api kebakaran, Allah kirim angin, selesai. Allah goncangkan bumi, selesai semua yang canggih-canggih. Atau Allah buat ini otaknya yang cerdas itu lama-lama bisa nggak error, kebentur aja error saraf, banyak yang begitu akhirnya goblok, lupa. Sangat mudah bagi Allah kalau Allah berkehendak. Tapi Allah memberikan kemudahan hal-hal seperti itu untuk apa? Untuk menguji kita yang beriman, memilih jalan yang benar, bertauhid, mengesahkan Allah, belajar ilmu fardu ain dulu baru kifayah, atau menjadi orang yang sekuler dari itu, hanya mementingkan urusan dunia dan tidak bertuhan, ya. Naudzubillah. Oleh karena itu para santri, pentingnya ilmu, ya. Jangan sampai worldview, cara pandang hidup ini keliru, ya. Sains dan teknologi dianggap dapat menjawab semua yang diinginkan manusia, ya. Sains dianggap dapat menjawab semua kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dianggap menjawab semua dari urusan apapun kondisi kehidupan manusia, bahkan setelah kehidupan dunia ini mau diselesaikan, sebelum, saat di dunia, dan setelahnya ingin diselesaikan dengan sains. Maka keliru, ya, kehidupan ini menjadi hewani seperti itu, kacau balau, ya, tatanan kehidupan orang-orang yang sekuler. Padahal dalam Islam gimana cara pandangnya yang benar para santri? Pernikahan adalah hal yang paling penting bagi manusia. Tanpa pernikahan manusia sudah punah, ya kan? Rasulullah bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Apa tujuannya? Supaya semakin banyak yang menyembah, beribadah taat kepada Allah. Begitu, Bi, ya. Sama ini man koreng, ya. Pernikahan adalah suatu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia agar manusia bahagia, tuh, ya. Arbaatun min sa'adah, ya. Ada 4, ya, dari tanda-tanda bahagia, di antaranya punya pasangan yang soleh. Itu sudah Allah syariat ini tetapkan begitu, ya, dari hadis itu. Tapi ini nggak mau menikah, ya. Bagaimana orang LGBT banyak sekarang, ya. Alhamdulillah, ya. Syariat ini sudah sangat humanisme secara teori psikologi. Memang cocok, ya, memang manusia begitu, ya. Menikah, tatanan hidupnya, kemudian bisa melampiaskan syahwat dengan halal, kemudian dinilai ibadah, ya, punya keturunan, tujuannya untuk kemudian menyembah kepada Allah, melanjutkan, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya. Kemudian juga punya keturunan tadi, anak-anak yang cerdas, ya, mengenal Allah, mendoakan, ya kan? Yang bisa mengangkat derajat orang tua atau nenek moyang kita sudah meninggal, doa anak yang soleh dengan istighfar, ya. Ini loh urut-urutannya gimana ini? Kalau Lutfi punya anaknya dididik agama, ya, kemudian soleh, anaknya jadi ulama, kemudian punya anak lagi, cucunya Lutfi jadi ulama, seluruh yang didakwahkan, ya, seluruh yang diajarkan, amal-amal soleh anaknya Lutfi mengalir kepada Lutfi. Begitu. Itu namanya apa? Amal jariyah. Jadi bagaimana semakin banyak anaknya, kemudian anaknya beramal soleh, itu akan memberikan pahala kepada orang tuanya. Jadi anak itu bukan beban, Allah yang menjamin
rizki. Memang susah mendidik anak, tapi tidak boleh anak itu dianggap sebagai beban sehingga apa? Tidak mau punya anak seperti orang barat, pusing ya menjadi istri kayaknya jadi budak suami. Begitu pikirannya. Padahal itu surganya suami pada ibunya, surganya istri pada suami. Surganya anak di mana? Orang tua, ridho kedua orang tua. Gimana tadi Iman? Ulang Iman. Surganya suami ada pada ibunya, ya kan? Balik lagi nih. Surganya istri pada suaminya. Surganya anak kedua orang tuanya, balik lagi tuh. Coba. Begitu silakan, ya. Gimana gini? Surga tahta aqdamil umat, ya kan? Surga itu ada pada kedua telapak kaki orang tua. Maknanya itu kiasan ya, sebetulnya keridoannya ya. Kita beradab ya, berbakti kepada orang tua, bukan berarti kita merendemin kaki ibu mobil diminum airnya, itu juga keliru. Kami pernah nonton berbakti seperti itu, keliru ya. Bukan begitu maksudnya ya. Kita junjung tinggi martabatnya, kita menjadi anak yang soleh, soleha, taat, kita doakan ya. Waladun soleh ya, doalah itu yang terus mengalir. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa setiap manusia ada pasangannya menuju pernikahan. Maka gimana kalau ngikutin sunnah Nabi, gimana Din? Nabi sering sampaikan Din, janganlah umur 25 tidak menikah. Itu petunjuk Nabi. Umur 25 bahaya, bisa nanti homo, bisa jadi nanti apa? Lesbian LGBT ya, coba ya. Dia bisa menyimpang nanti karena sudah wayahnya secara psikologi, perkembangan, sudah waktunya pernikahan, maka dia harus menikah dan tidak boleh berpacaran ya. Akhirnya apa, nanti bisa hamil, berzina. Cukup dengan ta'aruf, perkenalan Islami ya, mengenalkan dirinya kepada orang tua si gadis ya, akhwat ya, walinya, bahwa terus terang dia ingin berniat menikah ya. Kemudian asal Al-Quran menjadi panduan bersama dalam keluarga, maka kehidupan keluarga yang bahagia pun itu bisa diperoleh ya. Apapun lah ya, itu bisa diperoleh bila Al-Quran menjadi apa? Dusturuna, panduan hidup ya, hukum ya, undang-undang ya. Ada juga orang yang tidak menikah seumur hidupnya, mungkin dia sibuk dengan ilmu dan perjuangan agama. Mungkin belum ada jodoh yang ingin menikahinya. Allah berjanji akan memberikan pasangan yang terbaik di akhirat sana. Janji Allah adalah sebaik-baik janji, baik di dunia maupun setelah di dunia. Kalaupun ada, seperti ulama siapa? Imam Ibnu Taimiyah sampai meninggal tidak menikah, tapi ulama karyanya banyak. Imam Nawawi juga. Itu yang ini nggak ngapa-ngapa, nggak jadi rumah, nggak nikah, ya artinya apa? Dianggap negatif karena banyak yang menyimpang. Ini bahaya ya. Dalam keluarga kadang ada gelombang dan badai ya, biasa itu perahu rumah tangga ya, itu ada ujian, maka di situ kemudian harus sabar dan tawakal ya kepada Allah. Cobaan apapun bisa dilalui bersama. Sholat, nah ini kemarin ya, sholat jadi senjata. Istainu bisabri wassalat, bersabar dan kemudian mencari pertolongan Allah dengan sholat. Kemudian juga doa, silahul mukmin, berdoa ya. Ada masalah apapun bisa nggak dirubah ketetapan Allah, itu bisa dengan apa? Doa ya. Doa itu yang bisa kemudian mengubah ya musibah jadi apa? Pengguguran dosa ya, merubah bala-bala ya. Itu orang kena musibah dirinya bisa terlindungi ya, terselamatkan. Kemudian laki-laki, lihatlah bagaimana seorang ya, nanti kalau antum menikah ini ya, ini world view ya, pasti ada kelemahannya dan lihatlah pada kelebihannya.
karena berpasangan itu kelebihannya masing-masing ada, kekurangannya itu pada akhirnya ditutupi oleh kelebihan masing-masing, baik suami atau istri ya. Ikatan pernikahan adalah ikatan yang kuat, namanya apa? Misakon walido ya, misakon walido ya, ikatan yang kuat. Al-Quran menyebutkan seperti ikatan Nabi dengan Tuhannya, bila segala sesuatu dimusyawarahkan berdua, masalah sesulit apapun dapat diselesaikan ya. Alhamdulillah, zina bahaya sekali, munculnya lesbian ya, gay, biseksual, transgender, bencong-bencong orang pindah kelamin ya. Ini akan muncul di sana kejahatan zina terus menerus ya. Kejahatan-kejahatan ini akan kemudian diiringi kejahatan lainnya seperti mabuk-mabukan ya, kemudian merampok ya, mencuri, judi kan misalnya, dusta. Ini ngumpul di sana. Uangnya haram, dapat merampok, uangnya setelah dapat apa? Bisa untuk main judi, akhirnya judinya juga dosa, uangnya dari merampok. Sudah menang lagi bisa berzina sambil judi, minum minuman keras terus ya, berkelindan misalnya ya. Udah mabok, melacur, terus semua dosa-dosa itu dikerjakannya ya, tersebab apa? Haram dari awalnya itu ya, harta haram merembet ke semua dosa. Hadirin Allah, kasih sayang ibu bapak ya dalam keluarga akan melahirkan anak-anak yang juga mengasihi ibu bapaknya ya. Anak-anak yang akan membantu bila ada permasalahan pada orang tuanya. Anak-anak yang siap mengasuh bila ibu bapaknya tua renta ya. Bahkan kasih sayang itu tidak hanya dalam kehidupan di dunia saja, tapi mendoakan ya apabila kedua orang tua sudah meninggal. Hadirin Allah, para santri, berat ya hidup ini, penuh dengan apa? Ujian. Tidak ada yang kemudian bisa selamat ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai motivasi ya, motivasi ini ada kisah dari apa? Ustadz yang perlu ya antum dengarkan para santri, pembekalan terutama yang mau ujian ya di pondok ini berat ya, bahwa istiqomah ya menuntut ilmu itu sangat berat ya. Jam berapa ini? Udah mau azan ya? Pasti pernah mengalami dicambuk, dipukul, dicotos, dijejek oleh gurunya. Dan saya juga namanya manusia. Dulu aku yo nakal, yo bodoh, yo dipukul, diludahin, dikepluk, dicotos, dijejek oleh guru saya. Dia itu biasa. Saya itu pernah dicambuk, ini saya. Dicambuk beneran sampai ada beres-beres seperti ini, bla 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 bla. Sampai warna merah, biru. Apa liburan, aku mulai. Mau pulang tuh tak tutupi seperti ini biar nggak kelihatan oleh ibu saya. Saya udah nggak punya ayah ini. Yatim saya udah. Apa guru-guru saya ya, terus peduli ya, kasihan yatim nggak dipukul. Nggak ada hubungannya yatim dengan nggak yatim. Jadi kesalahannya berarti untuk kita kesini. Mau kita orang yang sobat sorokan kayak itu pukul saya. Pas mau pulang tutupin seperti ini, biar orang tua saya nggak tahu. Pas sampai mandi, rumah, saya pulang masih hari 2 hari. Konangan,
Kenapa tangan bulan? Saya punya guru yang pergi keprok guru ya, ya benar. Seperti itu malah itu senang membina kamu, kirim semangat. Saya malah menyalahkan saya. Makanya saya tenanan, gurumu ngeprok kamu itu bukan benci sama kamu, mana saya. Ngeprok setanmu, ngeprok goblokmu, gitu ya. Kalau sekarang orang tua kamu kan nggak mau kamu dikeprok. Akhirnya kamu goblok selawas-lawasin. Kamu nggak mau dimarahin. Kalau kamu nggak mau dimarahin ya jangan salah. Jangan berbuat salah. Baik salah dalam pendidikan kamu atau salah kelakuan kamu. Nah, apa mana itu salah gara-gara nggak mentaati pelaturan. Ditakzir, gak terima orang tuamu. Itu orang tekok berarti. Pakai bahasa kasar ya. Kalau saya menghina beliau, ada kan orang tua yang produk tekera pada waras. Ini pastikan orang tua tersebut tidak pernah mondok. Kamu jangan mengatasnamakan HAM, gak boleh menyiksa. Seorang guru itu kalau ilmu fikih itu boleh menghukum muridnya dengan pukulan, bahkan ya. Nono guru kok mukul muridnya sampai gelalak gak sengaja mati. Itu gak bisa dikisos. Kecuali sengaja mati ini, sengaja mukul mati misalnya. Kalau kisos ya, karena gak sengaja, bukan sengaja mati ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.